bukan dalam satu dua kasus, emang sangat kelihatan bahwa misalnya polisi itu memang sangat membela rejim. Dilihat dalam sejarahnya, di zamannya Megawati memang polisi itu banyak diakomodir. Di zaman SBY, tentara yang banyak diakomodir. Nah sekarang balik ke oposisinya SBY, PDIP, banyak mengakomodir polisi lagi. Ya sebenarnya bukan dalam satu dua kasus, emang sangat kelihatan bahwa misalnya polisi itu memang sangat membela rejim. Dia nggak muncul dalam ukuran-ukuran penegakan hukum itu. Nah nanti saya ingin tanya nih, konsep tata negaranya lumayan tuh. Oke, silakan. Nah itu ke sana. Tapi memang kalau dilihat dalam sejarahnya, di zamannya Megawati memang polisi itu banyak diakomodir. Di zaman SBY, tentara yang banyak diakomodir. Nah sekarang balik ke oposisinya SBY, PDIP, banyak mengakomodir polisi lagi. Jadi memang ada mutual interest, saling menjaga, saling menguntungkan. Nah itulah yang kejadian hari ini. Jadi kalau memang ada laporan-laporan yang dialamatkan kepada orangnya istana, misalnya laporannya orang terhadap Ulin Yusron, nggak ada diproses kan? Gitu. Tapi kalau laporannya Friends of Regime, cepat diproses. Gitu. Nah, kemudian bisa di-counternya jika memang orang kayak seperti Refli Harun, Rocky Gerung, yang banyak dikenal orang, banyak pertimbangan dari negara. Haris Azhar. Ya, saya mah apalah, ya kan. Tapi banyak diperhatikan sama negara. Tapi kalau misalnya kayak lagu aku mah apa gitu. Kalau teman dari Medan yang tiba-tiba bikin statement atau Jumhur bikin statement satu kayak begitu, langsung dipidana. Yang menarik ada kasus Ahok banyak dari istana bilang, buktinya kami juga dihukum, misalnya kayak gitu. Ahok. Ya tapi dengan mobilisasi yang luar biasa. Saya nggak mau bilang bahwa kasusnya Ahok benar atau enggak. Ya, itu kita di luar udah banyak yang bahas. Artinya bahwa yang the part of the state, ya kalau mau diproses ya butuh mobilisasi. Butuh mobilisasi. Dan itu akhirnya makin membuat jarak yang cukup serius dalam konteks bangsa kita. Itulah, atau dalam konteks Papua yang teriakin monyet, kita nggak tahu hukumannya seperti apa. Siapa yang nyuruh nggak kebongkar. Tapi ketika orang Papua marah, diringkus mereka semua. Sampai diadilinnya di Balikpapan. Sebegitu negara memobilisasi energinya untuk merepresi kelompok atau orang yang bukan bagian dari mereka. Ya sekarang mungkin ya kalau hari-hari ini katakanlah Habib Rizik ya, terlepas kita suka atau tidak atau dengan tokoh ini, sepertinya dipermasalahkan betul ya Pak soal. Iya. Bahkan saya dengar kayak ada semacam siapa yang bisa menangani atau menanggulangi, dia bakal dapat kredit besar. Akan dapat reward ya. Reward dari negara, misalnya gitu. Nah, menurut saya itu juga berlebihan dan justru malah membesar-besarkan atau malah kayak ngebesarin nama si HRS ini. Padahal sebetulnya soal dia ngomongnya gimana, gerakannya gimana, ya biarin aja. Kalau orang berkerumun, tanganin aja. Jadi menangani kerumunannya dengan pendekatan kesehatan, pendekatan lalu lintas, itu jauh lebih sehat. Itu jauh lebih baik dibandingkan langsung kayak mau cabut kabel listriknya. Artinya seperti di trapping gitu. Saya juga punya banyak keberatan sama seorang Rizik Syihab. Ada yang saya nggak cocok. Tapi menurut saya dengan treatment yang berlebihan juga menurut saya kok aneh gitu ya. Iya, lalu apa rekomendasi Anda, Bung? Kalau tadi kan rekomendasi untuk negara ya, rekomendasi untuk civil society agar begini, sebenarnya ada dua jenis ya civil society-nya. Civil society yang memang digunakan oleh negara. Itu bukan civil society. Apa namanya? Itu Gonggos, government NGOs. Oh, Gonggos ya. Itu LS apa? Jadi saya baru dengar itu long time ago ya. Saya rasanya mendengar ini terakhir kali tahun 2006 Gonggos. Saya punya teman di orang Korea. Dia ngajar di jurusan S2 soal masyarakat sipil. Jadi dia punya istilah-istilah, ada lagi Manggos apa? My own NGOs. Jadi dari pertama didiriin sampai terakhir direkturnya dia terus. Iya, itu ada teman kita yang begitu kan? Ada. Pokoknya dia direktur eksekutif terus. Iya, ketuanya dia, belum bubar, anggotanya dia, bendaranya dia. Nah, itu Manggos, my own NGOs. Ada teman saya dari Pakistan yang dibilang begini, katanya di Pakistan itu setiap orang itu punya NGO, punya LSM, punya NGO. Saya langsung bercanda sama dia, saya tahu nih Pak jumlah penduduk negara Anda, gimana tahu caranya? Boleh tahu nggak berapa jumlah NGO? Iya benar.
Di situ dikaliin berapa nanti. Nah jadi apa namanya tadi tuh soal civil society. Iya. Kalau dia melekat pada negara, dia bukan civil society. Oke, dia justru kita harus masukkan keranjangkan dia bagian state interest ya. Iya. Jadi dia bagian dari. Ini juga nih jasanya salah satunya almarhum Nurholis Majid. Waktu kita 98, ya. Kan ada diskusi soal civil society. Lalu Cak Nur waktu itu banyak bikin paper mendidik kita waktu itu dengan istilah masyarakat madani. Iya. Dia kan ahli sejarah Islam. Jadi dia bongkar itu dari soal bagaimana sejarah masyarakat di Yazrib, di Madinah. Yazrib, ya, Madinah. Bagaimana madani itu saya artinya... agak terharu nih seorang Haris Azhar gitu bicara Yazrib, Madinah. Saya dulu walaupun S4-nya di sono. S4. Walaupun mengutip Nurholis. Jadi dia pakai konsep bagaimana misalnya dulu Muhammad waktu Rasulullah di Muhammad, Nabi Muhammad. Ini kan yang nonton kan bukan orang Islam aja. Ya kan tetap Nabi dia. Iya. Nah, jadi bagaimana Muhammad ketika dia masuk itu di Yazrib itu masyarakatnya welcome. Iya. Masyarakatnya protektif. Yang ada di balik pintu itu urusan saya, meskipun itu musuh kamu, ya kan. Nah, dari sejarah-sejarah itu terus ketika misalnya Nabi sudah mulai berkuasa, lalu dia maafkan itu banyak musuh-musuhnya. Iya. Itu punya prinsip semua. Nah, itu semua yang dijelaskan ketika mengkonstruksikan civil society oleh Cak Nur, pakai pendekatan masyarakat madani. Nah, jadi ada fungsi. Jadi civil society itu, masyarakat madani itu atau civil society, dia punya fungsi. Kalau dia fungsinya ngejilat istana. Bukan masyarakat madani. Itu bukan madani. Tapi medeni. Itu masyarakat jual medeni. Karpet permadani. Jadi lagi dagang dia. Dia lagi dagang aja. Dia bukan merepresentasikan soal prinsip-prinsip masyarakat. Dagang kuda ya, horse trading. Ya, enggak lah. Enggak lah. Hewan yang lain lah. Hewan yang lain. Loncat-loncat barangkali. Loncat-loncat. Kayak gitu. Ya, jadi kalau begitu clear, Bung ya. Jadi kalau mereka berkolaborasi dengan negara untuk menghantam kelompok sipil lainnya, kelompok sipil ya, masyarakat civil society, ya berarti dia memang mewakili kepentingan negara, sekaligus kepentingan dirinya ya. Dari tapi kita juga di luar dari istana atau di luar dari rejim, nggak berarti semuanya merepresentasikan civil society. Ya. Karena civil society juga punya standar. Oke. Dia harus cara dan konten yang dicoba bridging out, yang coba disuarakan, disampaikan, itu juga harus punya standar yang baik. Tapi kan katanya 3 kalau mau menghitungnya. 1 government kan, 2 market dan civil society. Jadi market itu juga harus dibedakan, pengusaha atau apa gitu. Kan belum tentu kepentingannya. Bukan. Kalau kelompok bisnis atau market dia memang punya logik sendiri. Punya logika sendiri ya. Di mana air mengalir kira-kira begitu ya. Iya, kayak ikan pipa ya. Oke, Bung, menarik perbincangan kita ya. Luar biasa benar Haris Azhar ya. Tapi saya lupa kalau Azhar itu sendiri rupanya Azhar. Azhar itu artinya bunga. Oh, Azhar itu bukan. Haris itu penjaga. Jadi saya ini penjaga bunga. Oke, berarti toko bunga. Saya kerja di toko bunga. Toko bunga, toko kembang ya.